أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد salam alaikum. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Tema kita adalah ketika Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan kita. Dan untuk kajian yang kedua ini sambil membahas ya, surah yang kita bahas adalah surah Al-Baqarah, ayat lanjutannya ada ayat ke-6 dan ke-7 yang insya Allah akan langsung dikaji bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Betul. Terima kasih Bang David, semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, semangat? Pak, semangat? Wah, indah banget kalau sudah Bapak dan Ibu sama-sama semangat. Insya Allah iman kita semakin kokoh. Betul atau betul banget? Betul banget. Kita kan butuh iman kan? Ya, hidup tanpa iman seperti ikan tanpa air. Dia menggelepar-gelepar. Yang membuat hati tenang adalah iman. Yang membuat hidup kita bahagia adalah iman. Silahkan seseorang dia hidup dalam kemewahan, rumahnya mewah, kemudian kendaraannya megah, ya. Apalah arti Bu kalau ternyata itu semua adalah tumpukan harta haram. Tiba-tiba dijarah. Ya, itulah Bunda, makanya yang penting kita ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah haram, udahlah, gak usah dikejar-kejar. Karena setiap yang haram pasti akan ada dampaknya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Harta hasil korupsi haram atau halal? Haram. Maka sebanyak apapun gak usahlah tergiur-giur ya. Apa itu harta? Kalau ternyata itu hasil dari harta haram. Ibu mau enggak dikasih uang 1 kontainer? Hasil mencuri Bu, hasil korupsi mau? Enggak mau? Iya. Kenapa kita kok ternyata... Abi sebentar iya. Ini enggak mau nolak apa gimana ini Bu? Iya, makanya lucu. Kalau ada orang sampai potang-panting ya menikmati bersenang-senang di atas harta hasil korupsi. Di atas penderitaan banyak orang. Kan gak ada gunanya hidup begitu ya Bu ya. Ya makanya ayo kita hidup seperti ikan. Dia hidup apa adanya. Berenang-renang dalam air. Sekalipun air laut itu asin. Ikan tetap menikmati dalam kondisi yang begitu luar biasa luasnya air laut itu. Tapi dia tetap tenang dan bahagia. Halo? Siap begitu? Nah tapi ada Bu. Ternyata surah Al-Baqarah ini menceritakan di pembukaan itu. Tadi sudah Ustaz Taufik sudah menjelaskan bahwa ternyata di pembukaan ini Bu. Ada 3 model manusia yang bertarung untuk merebut sebuah kekuasaan.
Yang pertama muttaqun. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Taufik. Yang kedua, ini giliran Abi Amir sekarang. Yaitu yang kafir. Innalladzina kafaru. Yang ketiga, yang munafik. Yang bermuka dua. Nah, kalau yang muttaqun, mereka kalau diberi amanah, mereka jaga. Mereka tidak akan pernah melanggar aturan. Dia akan berbuat adil karena dia yakin akan dihisap. Kalau yang kedua, yang kafirun, yang dia suka-suka dia. Yang penting dia menguntungkan. Kalau yang ketiga, ini yang bermain. Dia nampak seperti orang Islam. Tapi ternyata dia mengutamakan nafsunya. Gak takut sama Allah. Gak takut main judol. Gak takut korupsi. Gak takut harta haram. Gak takut berzina. Nah, tapi katanya Muslim. Katanya sholat. Nah, ini yang ketiga ini yang dibahas dalam surah Al-Baqarah di pembukaannya. Nah, sekarang Bu. Jadi ternyata ada orang kata Allah hatinya tertutup. Siapakah mereka? Allah menyebutkan. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kata Allah, tuh orang diberi nasihat gak mau. Di demo juga gak mau. Dinasihatin gak mau. Malah ulamanya yang ngasih nasihat dipenjarakan. Kan repot Bu. Nah, terus dia mau dengar siapa? Kata Allah. Sawa'un alaihim. Sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan. Kau beritahukan bahwa awas lo neraka. Gak mau dengar. Atau kamu biarkan. Mereka gak mau nerima. La yu'minun. Nah ternyata kata kuncinya. Di dalam diri kita ini bunda, ayah, ada hati nurani. Ketika hati tertutup, maka disinilah permasalahan terjadi. Ketika hati terbuka, maka semua solusi akan selesai. Seorang suami, kalau hatinya tertutup, maka dia akan menyiksa istrinya. Dia tidak ngasih uang belanjaan. Sehingga ibu protes nggak didengar. Tapi bukan suami di sini, suami jauh ya Pak ya. Di sini semuanya ngasih ya Pak ya. Masya Allah. Makanya Pak, nih Bapak ini di rumah pemimpin Pak. Jadi miniatur kepemimpinan itu ada pada suami. Nah kata Allah, kebahagiaan rumah tangga tergantung terbuka tidaknya hati pemimpin rumah tangga. Jadi kalau dalam rumah tangga misalnya ada masalah misalnya. Nah istri protes uang belanjaan gak cukup. Sampai istri berhutang ke tetangga. Tetangga sudah ngasih pinjaman. Karena sudah hutangnya numpuk tetangga itu. Pindah tetangga berikutnya. Sudah ketahuan ibu keluar pasti jadi pinjaman. Kan malu ya Bu ya. Padahal uang Bapak ada kan. Iya. Nah disitulah Pak. Mengapa kita harus berbuat adil. Mengapa sang pemimpin rumah tangga ini harus benar-benar tahu. Caranya gimana? Buka hatinya. Kalau hati tertutup, disitulah dia tidak akan mendengar apa yang diteriakkan oleh istri. Dia tidak akan pernah tersentuh dengan air mata istri yang menetes. Sekalipun istri sudah mengatakan, "Pa, cintaku sebening air mata ini." Ternyata itu semua kalau sudah hati tertutup, gak akan terbuka. Ini yang kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Orang yang hatinya tertutup, maka otomatis mata akan tertutup. Dia tidak akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak akan melihat ayat-ayat Allah. Tidak akan pernah melihat air mata yang menetes di hati sang istri. Tidak akan pernah melihat air mata yang menetes pada hati sang anak. Tidak akan pernah menetes
air mata, tidak akan pernah melihat air mata yang menetes pada air mata, pada mata-mata rakyatnya. Semua dia akan menutup hatinya. Inilah ketika hati tertutup. Lalu kata Allah apa? Ingat, ketika hati tutup seperti ini, Allah nyiapkan azab. Walahum azabun azim. Jadi kalau di dunia ada demo besar-besaran, di dunia ada penjarahan di mana-mana, itu jangan-jangan peringatan. Ayolah buka dong hatinya. Kalau kata Allah, di dunia dia ternyata tetap gak buka hati, Allah akan siapkan azab yang pedih. Walahum azabun azim. Namanya azab apa? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, terima kasih banyak Abi. Ibu. Ternyata ya Ibu dan Bapak, ya kalau sampai kita dianggap sebagai bagian yang tadi disebutkan oleh Abi, orang kafir ya gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah ada bercerita, di awal itu ada cerita tentang orang beriman, ada bicara tentang orang kafir 2 ayat, terus ada lagi yang lebih banyak itu bicara tentang orang munafik yang nanti akan kita bahas ya. Ibu, dari 3 kelompok pengen jadi yang mana? Beriman, kafir, apa munafik? Benar. Kita udah beriman belum? Insya Allah. Makanya hari ini kita bahas ya. Supaya apa yang kita saksikan di TV, yang sekarang ini kita lihat ya, karakter-karakter manusia, itu sebagai pembelajaran buat kita. Ya Bu ya? Bu? Bu? Ini iya benar apa iya ini? Iya aja dah. Oke, silakan yang mau bertanya siapa? Angkat tangannya. Mana? Oke, silakan Ibu. Hati-hati ya Ibu ya, berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Khotijah dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Ya. Yang akan saya pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana Allah menolong sebuah kaum yang dipimpin oleh raja yang zalim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan sebuah kali ya, sekelompok kaum ya Bu ya. Ya gimana caranya Allah menolong sekelompok kaum yang dipimpin oleh raja atau pemimpin yang zalim ya, silakan. Di dalam Al-Quran, kalau ibu mendengar kata pemimpin zalim, raja zalim, ibu ingat nama siapa? Nama Fir'aun. Abi Amir sampai sekarang belum pernah ketemu seorang, Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam, nama saya Fir'aun. Belum pernah sih. Sekalipun ada dalam Al-Quran, gak mau dikasih nama Fir'aun. Nah kenapa? Karena nama Fir'aun identik dengan pemimpin yang zalim. Nah tahu gak, di puncak kezaliman Fir'aun, dia menyisir setiap kaum ibu yang melahirkan anak. Begitu yang lahir anak laki-laki langsung disembelih. Kalau lahir anak perempuan dibiarkan. Karena Fir'aun khawatir nanti dari anak laki-laki akan besar dan dia akan mengkudeta dirinya. Saking takutnya Fir'aun. Tapi karena Allah Maha Kuasa, bagi Allah nggak perlu mengirimkan pasukan sehebat Fir'aun. Enggak, cukup hanya dengan 3 emak-emak. Ini the power of emak-emak. Ini tanda-tanda. Di puncak kezaliman, ketika sudah tidak ada yang bisa menandingi, kalau sudah emak-emak turun tangan, tanda-tanda sudah darurat. Nah, Fir'aun oleh Allah enggak dikirim pasukan besar, cukup 3 emak-emak. Yang pertama istri Fir'aun, Ibunda Asia. Yang kedua ibunya Nabi Musa AS yang melahirkan Nabi Musa. Yang ketiga saudari kandung Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu dia melahirkan anak, Nabi Musa dititipkan oleh ibunya kepada Allah. Dihanyutkan ke sungai. Diterima oleh istri Fir'aun, Ibunda Asia. Dilindungi oleh kekuasaan sampai besar. Dan saudari kandungnya menjadi perantara
aku tahu yang bisa menyusui anak ini. Karena Nabi Musa menangis. Akhirnya ditunjukkan kepada ibunya. Akhirnya Nabi Musa disusui oleh ibunya di bawah lindungan kekuasaan Fir'aun. Perhatikan, makanya gak dibunuh. Sampai Nabi Musa besar dan kemudian itulah yang kemudian menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Perhatikan, dengan tongkat Nabi Musa dia dibelah dan kemudian Fir'aun ikut juga, disangkanya itu adalah jalan keluar. Ternyata Fir'aun ditenggelamkan. Artinya apa? Ketika sudah sebuah kekuasaan di puncak kezalimannya, maka Allah akan kirim makhluk yang paling lemah. Itulah kaum ibu dan itu sudah kondisi darurat. Nah, wahai para penguasa, jangan coba-coba melanjutkan kezalimannya. Di atas kekuasaan kita ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Bu. The power of mama. Ya Pak ya? Pak, itu kalau demo udah mama semua bapak-bapaknya diem langsung. Jangankan demo di jalan, demo di rumah aja laki-laki pusing Bu, bener. Coba deh Ibu diemin Bapak langsung bingung mau ngapain hari ini ya. Oke baik, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, semangat. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Masya Allah. Bu, mau nggak dapat hadiahnya? Mau. Kalau mau, coba jawab pertanyaan dari Abi Amir ya. Siap? Ingat loh, yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Tapi ingat, dipotong pajak. Oke? Sekarang Abi Amir akan bacakan pertanyaannya. Apa nama surah yang kita bahas pada hari ini? Yang bisa jawab ngacung. Oh Masya Allah, banyak banget. Ya, ya silakan Pak. Oke. Namanya siapa? Nih, ya. Iwan Tanjung Pak dari Jamaah Masjid Al Muhajirin. Masya Allah, Masya Allah. Pak, Ya. tadi kan sudah Abi Amir bacakan pertanyaannya. Ya. Apa nama surah yang kita bahas pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah. Masya Allah, benar. Selamat. Jangan lupa hadiahnya nanti dipotong pajak. Terima Ya. kasih, jazakallah. Jemaah masih semangat? Masya Allah, ini Pak hadiahnya. Ya, nanti jangan lupa dipotong pajak. Semoga Allah berkahi ya Pak ya. Oke. Masya Allah.